Pendeta Isra Soru ke media sosial. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Menciptakan manusia, sepasang manusia itu tidak dikasih tahu siapa namanya. Tapi kemudian muncul lagi di Kejadian 2, di mana di sini Tuhan katanya menciptakan manusia, Adam, kemudian diterlentangkan, kemudian diambil tulang rusuknya, maka terciptalah Hawa. Jadi menurut penafsir Alkitab Bapak ini, yang di Kejadian 1 itu adalah manusia purba. Tapi Pak Pendeta Isra Soru ini tidak bisa menerima hal itu. Dia ini seolah-olah menyalahkan penafsir Alkitabnya. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, di mana memang ada beberapa ayat di dalam Alkitab ini, mungkin ada ratusan ayat, sangat banyak sekali bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Sekali lagi bukan kita menghina Pak Pendeta Isra Soru ataupun menghina kitab sucinya ataupun menghina saudara kita ini Kristen. Tapi itulah kenyataan yang ada pada Alkitab. Kenapa? Karena di mana dikatakan di dalam Alkitab, di mana di sini dikatakan bahwa ular itu makan debu sehingga makan jerami. Kemudian dikatakan lagi di dalam Alkitab, tercipta dulu pohonnya baru ada mataharinya. Sedangkan pohon ini sangat memerlukan cahaya matahari. Nabi Adam panjangnya situ naziraan 60-nya itu berevolusi. Kenapa setelah jadi kita kok nggak berubah lagi? Abdul Somad, kenapa Abdul Somad tidak berevolusi jadi makhluk baru? Apa kayak namanya gitu? Nggak ada. Ini menunjukkan bahwa manusia bukan evolusi dari monyet, tapi manusia memang makhluk yang berdiri sendiri, diciptakan Allah di surga, lalu dikirim ke dunia. Yang jelas makhluk Allah dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, jin dan manusia. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di video singkat ini. Kemudian Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa panjangnya Nabi Adam ini 60 hasta. Dan kita manusia pada umumnya sekarang ini itu hanya 6 hasta, 5 hasta, 4 hasta. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa manusia itu semakin lama semakin mengecil, semakin pendek. Dan itu bisa kita lihat sekarang ini. Kemudian di sini ada dari teori Darwin mengatakan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa dulunya bumi ini isinya air, kemudian airnya agak kering, kemudian jadilah tanah. Kemudian ada ikan di dalam air ini melompat ke atas kayu, kemudian ikan ini berbulu jadi monyet, monyet jadi manusia. Ini kan tidak masuk akal. Kenapa? Seharusnya kalau monyet jadi manusia ataupun orang utan jadi manusia, sekarang ini banyak yang kita lihat monyet, orang hutan di mana-mana. Kenapa tidak ada yang mirip dengan manusia atau berubah dengan manusia? Nah, bukan kita tidak menghargai para ilmuwan, tapi inilah yang terjadi pada penjelasan mereka. Saya sama sekali kalau masalah ini tidak sependapat dengan Darwin, biarpun dia seorang ilmuwan. Seharusnya kalau monyet itu berubah jadi manusia, kita tentunya dari sekian ribuan, banyak mungkin jutaan monyet di dunia ini, salah satunya pasti ada berubah jadi manusia atau mirip dengan manusia. Tapi kan kita tidak ada melihat kalau monyet itu mirip manusia atau berubah manusia untuk saat sekarang ini. Seharusnya itu bisa terjadi. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, memang kita sangat menghargai para ilmuwan, tapi kita pilih-pilih dulu penjelasannya itu kira-kira masuk akal atau tidak. Nah, jadi di sini bukan saya menghujat ataupun menistakan agama lain, tapi saya hanya menanggapi dengan sopan apa yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soru. Jadi terima kasih kepada teman-teman sudah menonton channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan.